Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gunawan. Baik, pertama itu marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia memberikan kita begitu banyak nikmat. Salat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau membuat umat Islam dari alam gelap menuju alam yang terang. Baik, maksud saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas sebuah materi yang dimana judulnya itu ialah pengertian nuzul Quran atau apa itu nuzul Quran, untuk memenuhi suatu tugas mid test. Nah, langsung saja mari kita dengar apa itu nuzul Quran. Selanjutnya asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul adalah idafah yang terdiri dari kata asbab jamak dari kata sabab, yaitu sebab alasan, dan dari nuzul bermakna azwat, yaitu turun, sehingga asbabun nuzul secara literal bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Dan ada beberapa pendapat mengenai tentang asbabun nuzul. Yang pertama, Muhammad Abdul Halim Al-Fakani mengatakan asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dapat menjadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Nah, selanjutnya Manna Al-Katihan juga berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah suatu yang karenanya Al-Quran diturunkan sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Selanjutnya menurut Subisali, asbabun nuzul adalah suatu yang terjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan terjadinya suatu peristiwa. Dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa keadaan yang terjadi sebab turunnya suatu ayat ada kalanya bentuk sebagai berikut. Yang pertama, sikap permusuhan, dan yang kedua, terjadinya kekeliruan akibat perbuatan atau dosa. Baik, adapun salah satu yang dibahas dalam materi kami yaitu macam-macam sebab an-nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbab dan nuzul dapat dibagi kepada yang pertama, ta'adat al-asbab wal nazil wahid. Beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab, misalnya turunnya Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Dialah seorang pun dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang Mekah sebelum Nabi hijrah. Ayat di atas menurut riwayat diturunkan berkaitan dengan beberapa sebab berikut. Yang pertama adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat zuhur di waktu hari yang sangat panas. Salat seperti ini sangat berat dirasakan oleh para sahabat, maka turunlah ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari,
Abu Daud. Yang kedua yaitu dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW sholat zuhur di waktu yang sangat panas. Di belakang Rasulullah tidak lebih dari satu atau dua saf yang mengikutinya. Kebanyakan di antaranya mereka sedang tidur siang. Ada pula yang sedang sibuk berdagang. Maka turunlah ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, yang ketiga, dalam riwayat lain ditemukan pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang suka bercakap-cakap dengan kawan yang ada di sampingnya saat mereka sholat. Maka turun ayat tersebut yang memerintahkan supaya diam pada waktu sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Adapun yang keempat yaitu dalam suatu riwayat ditemukan bahwa ada orang yang bercakap dan dalam waktu sholat, dan ada pula yang menyuruh temannya menyelesaikan dulu keperluannya pada saat waktu sedang sholat. Maka turun ayat ini yang sedang memerintahkan supaya khusyuk ketika sholat. Selanjutnya urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Al-Wahidi, seorang ulama klasik dalam bidang ini, mengungkapkan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan dengan turunnya suatu ayat. Sementara Ibnu Daqiq Al-Aid menyatakan bahwa penjelasan asbab an-nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami Al-Quran. Pendapat senada ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengetahui sebab an-nuzul akan menolong seseorang dalam upaya memahami ayat, karena pengetahuan tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Pemahaman asbab an-nuzul akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbab an-nuzul. Muhammad Cirzin dalam bukunya Al-Quran dan Ulum Al-Quran menjelaskan dengan ilmu asbab an-nuzul, pertama, seorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Yang kedua, seorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Yang ketiga, seorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti tidak diterapkan. Yang keempat, seorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hambanya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari urgensi dan kegunaan asbab nuzul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari asbab an-nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran, memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu bahan-bahan ini hanya dilengkapi peristiwa pada masa Al-Quran masih turun ashar at-tanzil. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbab an-nuzul dapat kita bagi kepada ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, dan ta'addud an-nazil wal asbab wahid. Ungkapan atau redaksi yang digunakan oleh para sahabat menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Redaksi itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sarih, artinya jelas, dan muhtamila, yaitu masih kemungkinan atau belum pasti. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Pemahaman asbab an-nuzul akan sangat membantu
dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbab an-nuzul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.